Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zain Ardiansyah. Oke, pada kesempatan kali ini malam Jumat di bulan Ramadan, bulan puasa keberapa berarti? Hari keberapa? Empat, Hari keempat. 45. Ngaco ente dari tanggal 24, 25, 24 6, lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kita tanggal 1 1, ya. 1 minggu. Men. ke-7. Sudah 1 minggu kita beribadah puasa. Semoga nggak ada yang jeblos puasanya dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Berhubung ini adalah malam Sabtu sebenarnya, malam Sabtu atau malam Minggu? Malam Sabtu. Malam Sabtu tapi masih ada bau-bau Jumat lah. Kita akan bercerita tentang cerita horor. Oke. Dan perkenalkan teman saya ini, namanya siapa? Farhan Sulaiman. Farhan Sulaiman atau biasa dia apa dipanggil Ojon. Ya, beliau ini alumni pesantren. Ya, teman saya di pesantren dan sekarang sedang mengalami Krisis moneter. krisis moneter. Ya, dikarenakan virus corona, jadi ya beliau ini di PHK lah, cara kasarnya begitu ya. PHK tapi nggak dapat pesangon, man. PHK tapi nggak dapat pesangon. THR nggak turun. THR-nya Gimana ini? turun. Nah, itu dia. Jadi ya inilah apa sih Indonesia begitu ya. Iya. Sebenarnya bukan di Indonesia, semua negara pun mengalami hal yang serupa. Jadi karena Wabah ini. berlarut-larut, otomatis kan pemerintah juga kebingungan. Iya. Ya, pengusaha pun juga kebingungan karena kan nggak ada Pemasukan. pemasukan. Harus Ya otomatis mengeluarkan uang. salah satu jalan keluarnya adalah mengeluarkan karyawannya. Sebagian. Ya. Ya mungkin yang sebagian itu ini karyawannya agak jelek-jelek disingkirin dulu. Nah, mungkin ini yang jelek. Kagak. Ya mungkin seperti itu. Nah, oke Bang Ojon. To the point saja. Ini udah kemari lagi Bang Ojon. Aduh, ini nggak kelihatan ntar Man. teman-teman. Nah, pernah ngalamin tentang sesuatu yang berbau horor atau tidak? Horor dalam mistis apa gimana? Horor itu mistis Pak. Nah, pernah kagak? Ada waktu di pesantren. Pesantren. Iya. Pesantrennya di mana? Di Cirebon. Iya. Ya. Satu inilah, satu induk Satu induk. sama sampean. Heeh. Jadi pas waktu malam Jumat, Malam Jumat. iya, kan malam Jumat kegiatan di pondok kan itu kan marhabanan. Marhabanan, ya, Iya, marhabanan. marhabanan malam Jumat. Nah, pas waktu itu saya kebetulan sedang sakit. Sakit, berarti nggak Iya. ikut marhabanan. Nggak ikut marhabanan. Marhabanan itu baca berjanji lah, ya. Rutinitas malam Jumat lah. Ya, malam Jumat di pesantren. Pas waktu itu saya ke WC dan ya sakit perut lah gitulah. Sakit perut. Sakit perut jam biasa kalau marhaban sampai jam 1 ya, marhaban kubro. Marhaban Gubro sampai jam 12 lah ya. Jam 1 Sekitar jam segitu. 12 lah Ya. segitulah. Jam setengah 12 saya ke WC. Setengah 12 ke WC. Ada kebutuhan hajat lah Iya. buat berak. Dan waktu itu saya sendirian, nggak ada yang nemenin, terus ya apa posisi gayung itu ada di bawah. Gayung ada di bawah. Maksudnya Iya. di bawah kolam itu. Iya, sini kan Ya, kloset. ya kloset. Si gayung di samping saya. Oh iya. Nah, kebetulan pas 5 menit apa 8 menit lah mau cebok terus si gayung itu jatuh sendiri dari atas. Jatuh sendiri. Iya. Iya. Saya ingat perasaan si gayung itu ada di bawah, ada di samping. Kok bisa jatuh gitu? Saya langsung buru-buru cebok. Udah 2 hari nggak pernah ke kamar mandi malam-malam.
Itu kamar mandi yang sebelah mana? Pas depan sumur. Oh, 1 2 iya, iya, persis. iya, iya, iya. Oh, berarti jadi posisinya teman-teman WC itu berada di belakang pondok dah. Di belakang itu dia itu masih kayak pekarangan hutan lah ya. Bukan coy, yang di Babakan. Di Babakan mana? Oh, iya, 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 iya. Oh, di Babakan Lor maksudnya. Iya, pas Iya, masih iya, iya. masih baru-barunya itu. Iya, iya, iya. Udah itu doang. Ya begitulah. Tapi mengalami maksudnya meriang atau apa enggak? Emang kebetulan lagi meriah nggak tahu. Oh. Heeh. Berarti nggak ada angin, nggak ada apa, jatuh sendiri. Nggak ada angin, nggak ada apalah. Orang saya ingat tuh si Gayung itu di samping saya, di bawah. Iya. Kok langsung tiba-tiba jatuh dari atas gitu. Iya, iya, iya. Terus ada lagi nggak? Apalagi ya. Nggak ada lagi men. Silakan Anda. Cuma itu doang horornya. Ya. Nah, ini cerita saja, cerita di pondok ya. Ya. Ya, jadi dahulu kala ini jadi sebelum ada pondok pesantren itu ya. Jadi pondok saya itu dulu pindahan ya dari Babakan Lor kemudian ke Babakan Kidul ya, Kidul. ke Kasab ya karena ada peristiwa sesuatu jadi santri-santri pada waktu itu sekitar ada berapa orang ya? Mungkin 200 lah. lebih 500 lebih ya 500 lebih pada waktu itu saya ingat tahun 2012 9 Januari ya semua santri pondok pesantren Miftahul Muta'alimin itu pindah di Kasab. Nah di Kasab itu hanya ada dua ruangan ya dua ruangan bekas sekolah ya. 3 ruangan lah. Enggak, ntar dulu. 2 ruangan yang bekas sekolah itu pun udah reot ya. Nah, sama 2 kandang sapi. Oh iya iya iya. Sama 2 kandang sapi. Nah, jadi cuma ada 4 tempat. Yang tadinya ada 50 kamar lebih, santri dipaksa untuk menghuni kandang sapi dan 2 lokal itu. Dan itu masih hutan semua, belum ada, cuma ada makbaroh ya, makbaroh itu kuburan ya, kuburan Sama Kiai Sepuh musola. sama musola dan kondisinya juga tidak terawat. Nah, dan di situ itu suasananya masih sangat seram ya, maksudnya masih hutan gitu, di belakangnya juga ada kali. Nah di belakang pesantren itu ada namanya sumur, satu sumur apa namanya ya, Sumur Pandan. Sumur Pandan. Nah konon katanya di Sumur Pandan itu ada yang namanya buyut berintik. Ya, sosok penghuni atau makhluk halus yang menghuni sumur tersebut. Sumur itu dahulu kala itu ada airnya ya. Sebenarnya Iya. sumurnya nggak terlalu itu sih, nggak terlalu apa namanya kalau bahasa Jawa mah jero, dalam. Nggak terlalu dalam. Tapi dia ada airnya terus. Ya. Seperti sumber mata air Seperti gitu lah. sumber mata air dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari warga Kasab dulunya. Nah, dan sekarang sudah tidak terurus ya. Nah, di situ itu ada namanya apa sih? Sesajen. Jadi warga Kasab ini, warga Kasab ini kalau misalkan mau hajatan ya, Iya. Ada keperluan hajat lah. iya, ada keperluan hajat itu pasti dia itu warga Kasab ini menyediakan sesajen. Entah itu berupa ayam panggang, Kakak. ya ayam panggang, kemudian rokok samsu, kembang-kembangan, kemudian kopi. Nah, ini badeknya santri ya. Jadi kalau misalkan ada hajatan seperti itu, sesudah dia biasanya naruh sajen kemudian semedi atau apa ya warga situ. Dimanfaatkan Itu sama santri. diambil sama santri. Nggak ada takut-takutnya men. Emang santri itu nggak ada takut-takutnya. Jadi diambil apa namanya?
bekakak ayamnya, kemudian rokoknya diambil. Tetapi ya untung saja kalau santri itu kan artinya kan baca Quran terus mungkin ya, atau Iya. jadi terlindungi gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasa gitu, jadi nggak ada pengaruh sama sekali ya. Iya nggak ada. Tapi memang ada sebagian pada waktu itu si siapa namanya tuh yang kemudian gila satu hari, si Buluk. Buluk. Iya. Orang urut cerita. Jadi ada teman saya namanya Buluk, kalau nggak salah namanya Buluk ini, dia itu kencing di apa namanya di Oh itu mah ya wajar lah. iya kencing di kan banyak pohon pring ya. Emang situ tempatnya. Iya, ada pohon pring itu. Jadi dia kencing di situ. Sampai paginya dia kelaminnya itu perasa panas gitu. Sampai dia hampir gila, jadi kayak orang gila. Bagaimana sih kayak orang gila? Sehari itu ya begitu. Terus yang waktu si Juki yang negor pring bambu hitam itu. Bambu hitam. Ini Iya. bukan saya, sebenarnya saya. Oh, Anda. Oh iya, ini ada satu kisah lagi, ini kisah yang menurut saya sangat aneh sekali ya. Saya sebenarnya tidak pernah melihat secara langsung, tetapi saya merasakan. Ya. Saya merasakan seperti hawa merinding atau lain sebagainya, saya merasakan. Pada suatu ketika saya itu di pondok itu ingin membuat sebuah gubuk di belakang masjid ya. Iya. Sebuah gubuk di belakang masjid, karena pada waktu itu kan juga tempat tidur kan di mana saja, ada yang tidur di lapangan, ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di samping makam ya kan jadi kalau makam itu kan ada apa sih, makamnya kiai kan ada apa namanya, ada auban apa namanya sih, kayak surau gitu ya, Tempat berteduh. Nah itu ditidurin sama santri karena saking banyaknya santri dan belum ada menampung ya, tempat. tidak menampung. Nah, saya pada waktu itu membutuhkan sebuah bambu ya, beberapa bambu untuk membuat gubuk lah. Nah, pada waktu itu jam 1, saya ingat itu sekitar jam 12-an lah, lohor ya. Lohor, pada waktu itu lohor. Saya bersama teman saya namanya Juki. Nah, jadi ini ada satu, pertama saya udah nebang banyak yang apa namanya sih, pohon bambu yang biasa-biasa saja. Nah, pas waktu itu ada bambunya hitam bagus banget. Saya merinding yakin. Ini saya sampai merinding ini. Bambunya bagus banget, hitam lurus. Itu saya ketok-ketok tuh 3 kali, tok. Ini kayak ada apa namanya, kalau dalam film-film mah angin. Jadi merinding, angus gitu. Bambunya iya, gede. Iya. Kayak di film-film bener begitu. Ya entah perasaan saya atau apa, saya langsung merinding pada waktu itu. Saya langsung merinding, tapi karena memang saya juga tidak kemudian memang tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu ya. Ya percaya sih percaya, tapi belum pernah melihat hal seperti itu. Saya tebang itu. Nah, setelah saya tebang kemudian saya rapikan. Nah, beberapa menit kemudian, setengah jam atau 14 menit lah, 15 menit itu ya. Itu saya jalan pulang ya, maksudnya ke pesantren mau makan atau mau sholat duhur pada waktu itu ya. Badan saya itu bau tai mendil. Tahu tai mendil itu apa ya namanya ya? Kotoran si kambing. Kotoran kambing. Badan saya itu bau kotoran kambing. Saya heran. Wah, kok bau saya? Dan anehnya teman saya itu nggak merasakan bau. Apa yang Anda rasakan? Iya, jadi badan saya bau, kemudian kayak apa sih ya yang namanya kalau hampir hilang kesadaran begitulah. Jadi agak puyeng-puyeng begitu. Oh, mengalami sakit Anda? Sakit sih enggak, tapi kayak hilang kesadaran begitu, orang kayak geleng gimana sih? Saya nggak pernah geleng tapi mungkin kayak seperti itulah. Saya bingung ini gimana. Saya baca sebisa-bisa saya. Akhirnya saya wudu. Saya ingat kata senior saya dulu itu, kalau misalkan mengalami hal itu maka berwudu.
Saya wudhu, akhirnya saya wudhu. Habis wudhu alhamdulillah hilang. Habis wudhu. Habis wudhu alhamdulillah hilang. Nah kemudian hilang dan saya kemudian sadar kembali. Nah pada waktu malam harinya ada salah seorang siapa nih? Oclok ya. Oclok namanya si Oclok. Nah jadi si Ibnu ini terkenal di pesantren saya itu, terkenal orang yang mempunyai indera keenam lah kalau bisa. Jadi dia sering melihat udah bocor. Iya udah bocor mata batinnya kata orang. Jadi dia bisa sering melihat sesuatu. Sebenarnya saya percaya atau tidak percaya, tapi ya percaya saja karena si Oclok itu kan orangnya baik ya. Ya. Orangnya baik. Nah, malam-malam dia itu lihat kuntilanak itu muter-muter di pondok. Saya merinding ini. Di area mana? Di area itu makam. Area makam? Iya, di area makam itu muter-muter. Jam berapa? Saya sekitar jam 1 lah kalau nggak salah. Pas malam habis nebang pohon. Iya. Bang pohon. Kata-kata teman saya sih itu karena kuntilanak penghuni situ. Saya nggak tahu sih ya. Saya merinding, Pak. Saya juga merinding. Nih saya merinding bener ini. Ada yang datang sepertinya. Soalnya saya bisa merasakan ya. Nggak mungkin lah, ini Ramadan, men. Ya Ramadan. Tapi merinding aja ini, merinding. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya wudhu tidak ada hal aneh. Dan saya pun tidak ditemuin sama hal-hal seperti itu. Mungkin Anda nggak percaya juga kali ya. Mungkin seperti sebenarnya sugesti ya. Itu sugesti. Iya. Sugesti itu kadang-kadang membuat kita itu menjadi takut. Nah. Apalagi, Pak? Nah, itu salah satu pengalaman horor. Salah satu ya, sebenarnya banyak. Sugesti, lagi-lagi ini bicara sugesti. Saya pernah itu, ini saya kan di Tangerang ini. Ini kita syuting di Tangerang. Nah, ini peristiwa 1 tahun yang lalu. Sebenarnya nggak ada mistis-mistisnya ya. Ya mistis sih. Tentang sugesti. Waktu itu saya itu ada membuat sebuah pameran untuk acara PLN di daerah Cimone. Tahu Cimone? Iya, tahu. Nah, Cimone. Saya berangkat waktu itu, saya kan biasanya lewatnya Tanah Gocap, tahu kuburan Tanah Gocap? Kuburan Cina Tanah Gocap. Iya, tahu. Ya. Saya lewatnya situ ya. Berangkat saya lewat situ. Nah, setelah jam 3 pagi, saya rampung itu jam 2 atau jam 1 atau jam 2 atau jam 3 pagi lah, saya lupa. Jam 1 lah kalau nggak salah, jam 1, dan itu malam Jumat. Lagi-lagi malam Jumat Kliwon, saya ingat sekali itu Jumat Kliwon. Saya pakai motor Vixen. Dulu kan saya ada gadean tuh motor Vixen. Nah, saya motor Vixen. Nah, dan motor itu saya udah tahu motor ini itu rantainya itu kendor. Tahu rantainya kendor. Nah, rantainya tuh kendor. Nah, karena saya itu kadang-kadang kan lewatnya bisa lewat apa namanya? Pasar itu ya. Pasar mana, Pak? Itu Dan Mogot. Lewat Dan Mogot juga bisa, tapi entah kenapa. Kejauhan, man. Iya, kejauhan. Memang saya paling deket itu aksesnya lewat jalan Tanah Gocap, Kuburan Cina. Nah, pas waktu itu jam 1 itu sepi, nggak ada orang. Saya tuh dari Cimone ya menuju Tanah Gocap itu saya tuh pelan-pelan, artinya biar nggak copot rantai saya, nggak copot. Iya. Nah, nih mesti nih kalau sampai Tanah Gocap ini jangan sampai copot pokoknya saya pelan-pelan lah. Nah, pas di tikungan itu, pas masuk Tanah Gocap udah mulai gelap, di pertengahan di tikungan yang sangat gelap, motor saya rantainya copot. Aduh, Copot kebeneran? Copot asli. Maksudnya rantainya copot, dan tahu nggak sih kamu kalau rantai copot kemudian nggak bisa digerakin motornya, jadi nyangkut di mana sih ya? Nyangkut di ruji. Intinya nggak bisa jalan lah. Nggak bisa jalan, didorong pun nggak bisa. Saya udah keringet dingin itu. Bener, jam 1 malam nggak ada orang sekalipun di tengah-tengah. Jadi
Tanah Gocap itu kalau kamu pernah ke Tangerang pasti tahu namanya Tanah Gocap. Kuburan. Jadi samping kanan kiri itu dia itu kuburan Cina. Jadi kita itu lewat di tengah-tengahnya. Jam 1 malam sendirian coba. Udah saya mau nangis itu. Aduh. Gua diem aja begini, gua dorong-dorong, gua akal-akalin tuh itunya. Sampai kayaknya ada 15 menit atau 30 menit. Saya lama pokoknya itu lama saya. Saya niatnya mau tinggal ini motor, kemudian saya lari tapi bingung ini motor gadean ya. Aduh. Jadi ya udah. Gue diem aja di situ, untung ada orang baik ini. Ada orang baik. Step. Iya, orang baik itu, "Mas, kenapa, Mas?" Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya dibantuin, dia akhirnya lepas. Dan kemudian dibantuin sampai ke bengkel. Bengkel jam 1 masih ada yang buka? Ada saya dapat bengkel itu di pasar belakang Tang City, jadi saya muter dulu di situ. Oh. Iya. Itu salah satu cerita serem yang saya alami di Tangerang. Enggak serem sih tapi Ya, menegangkan serem, ya. Di tengah-tengah kuburan malam Jumat Kliwon, apa yang Anda lakuin? Itu lagi-lagi pengaruh sugesti saya tuh, waduh gue lewat Tanah Gocap ini, waduh rantai gue gimana ini ya. Dan kejadiannya pas di Tanah Gocap, sial bener. Waduh. Jadi ya begitulah salah satu pengalaman horor. Ada waktu pengalaman saya waktu mudik kemarin. Mudik kemarin dari Brebes ke Tangerang. Ya, Brebes Tangerang. Maaf saya merokok. Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Saya juga merokok. Iya. Jadi saya mudik setar dari Brebes jam mau Isya lah. Mau Isya. Saya udah kontak-kontakan sama anak ini apa? Borobudur daerah mana, Pak? Borobudur mana? Borobudur. Apa sih? Batu itu tuh, batu apa namanya? Batu apa? Apa sih namanya itu ya? Di Badah. Apa teman gua kan kontekan, katanya mau bareng. Ya. Nah, posisi dia katanya asar lah, start dari sononya. Ya. Terus saya janjian jam Isya lah, waktu Isya katanya insya Allah nyampe Brebes lah. Ya. Saya tungguin di Cirebon nyampe jam 9, dia belum tembus sampai Brebes. Wah, udah bingung itu, jam 9 udah di Cirebon, lanjutlah sendiri. Lanjut sampai mau ke Kampung Melayu, saya kesasar situ. Posisi saya itu sendirian sih. Mudik pertama awal-awalan lah. Ya. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu jalan. Masih kesasar ya. Nekat itu. Ya. Kebetulan teman saya nggak bisa nembus waktu Isya, nggak bisa tembus di Brebes. Saya paksain lanjut sendiri. Nyampe di Kampung Melayu ada dua motor. Di depan itu cewek sendirian. Di daerah mana itu? Kampung Melayu. Saya kesasar Kampung situ, Melayu. Pak. Oh iya, Kampung Melayu Jakarta Timur ya. Iya. Kampung Melayu. Itu di daerah sepi atau di daerah? Posisi sepi banget, Pak. Cuman ada dua orang. Motor saya sama si motornya si Mbak itu. Jadi pas mau tikungan dia kebut-kebutan sama saya. Saya mau nanya alamat sebenarnya sih. Cuman si Mbak itu saking takutnya dikira begal. Jadi dia ngebut terus sampai tikungan dia jatuh. Iya. Pas saya tolongin, "Mbak, kenapa, Mbak? Kok dikebut-kebutin lagi?" Saya takut, Mas, dikira begal lah. Orang saya mau tanya alamat kok. Aduh. Terus Dia itu sini udah bedar semua, Pak. Sininya. Saya tolongin itu. Katanya mau ke ini Pulau Gadung. ceweknya cakep apa enggak? Lumayan. Cuman saya nggak berani. Dia udah tua, udah ada cincinnya di sini. Iya. Salah satu Salah satu kalau ciri mau itu. dekatin cewek tuh lihat cincinnya. Tahu cincin apa kali itu. Itu doang. Terus saya tolongin, kata dia, "Emang dari mana, Pak?" Mudik, Pak.
Mudik dari mana? Dari Cilacap sendirian men. Sendirian. Nggak ada takutnya. ada. Jam berapa itu ya? Jam 2:30 lah. Nyampe situ tuh pas kejadian. Saya tolongin, saya motornya pinggirin si mbaknya. Terus saya kasih minum, ngobrol-ngobrol ya gitulah ngobrolnya, dikira begal. Jadi kebut-kebutan, saling kebut-kebutan. Padahal saya cuman mau nanya alamat doang. Posisi saya nggak tahu jalan, mudik pertama kali kan, Iya. bingung, map nggak jalan. Iya. Kasihan sih mbaknya. Nah, begitulah. Tapi merupakan horor apa mistis enggak itu pak? Ya sebenarnya itu kisah tragis lah. Tete kan kalau mau nanya ya jangan ngejar-ngejarin lah. Kalau nanya ya ke penduduk lokal, jangan orang lagi jalan di kayak mau nguber-nguber itu mah. Ya, Posisi ente juga jam salah. 2:30 men nggak ada orang. Iya kan mesti kan kalau Jakarta mah pasti ada orang lah, ke 1-2 lah. Jalan sepi kang. Oh jalan sepi. Iya. Iya, ya itu mah ya menurut saya sih salah ente itu. Sebenarnya kesalahpahaman. Tapi kasihan juga kan si ceweknya. Tapi ya kalau kasih ganti rugi nggak? Enggak lah, orang saya nggak ngelakuin apa-apa kok. Ngelakuin lain kan ngejar-ngejar. Gimana? Ya mungkin itu saja lah ya. Iya. Cerita dari kami, cerita horor dari kami. Nanti next ya, akan Video selanjutnya. video selanjutnya tentang horor atau apapun lah. Oke, terima kasih. Saya Zain Ardiansyah dan Farhan Sulaiman. Farhan Sulaiman. Tetap di channel ini dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telek. Asli gue.